Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, informasi yang akan saya sampaikan di sini berdasarkan dari banyaknya permintaan guru-guru ya yang merasa bahwa saya kok di info GTK-nya belum berubah ya meskipun sudah melakukan sinkronisasi di data Dapodik ya. Kenapa kok di info GTK-nya itu tidak valid-valid ya? Itu yang menjadi dasar pertanyaan para Bapak Ibu guru. Kenapa demikian? Karena ini akan sangat berpengaruh terhadap pencairan tunjangan sertifikasi guru di bulan Januari ini Bapak Ibu guru ya. Jadi kalau datanya tidak valid ya tentu TPG di bulan Januarinya tidak akan dicairkan meskipun Bapak Ibu guru sudah melakukan update mungkin di Dapodik ya. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu guru bahwa bagi Bapak Ibu guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk pegangan guru dalam mengajar, pegangan siswa untuk belajar, modul-modul PPG, buku-buku PAUD, ataupun e-book yang bisa menambah penghasilan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, jadi di dalam video ini sekaligus saya akan menjelaskan penyebab, kemudian solusi dan langkah cek datanya yang versi cepat untuk Bapak Ibu guru. Syukur-syukur di bulan Januari ini last minute bisa tervalidasi dan bisa dilakukan pencairan tunjangan sertifikasi gurunya untuk di bulan Januari. Jadi masalahnya itu meskipun Dapodik itu sudah sinkron, tetapi di info GTK itu kan selalu belum update ya, atau belum valid ya. Nah, kuncinya itu adalah di info GTK itu tidak real time dan validasi itu berjalan bertahap. Yang bisa dicek cepat itu adalah data real time di PTK data dik ya. Dalam hal ini adalah beban ajar maupun tugasnya yang ada gitu. Nah, gambaran alur data sederhananya itu seperti ini Bapak Ibu guru ya. Jadi data Dapodik itu kan satuan pendidikannya ya. Kemudian kita melakukan sinkronisasi di mana secara otomatis data itu akan terkirim. Kemudian database layanan itu maupun data dik, verbal ataupun PTK dan lain-lain itu akan tersinkronisasi ya, sehingga menuju ke info GTK untuk penarikan dan validasi. Jadi tahap akhirnya itu ada di info GTK untuk proses penarikan dan validasi dari sinkronisasi data Dapodik ini. Nah, pertanyaannya itu adalah apa yang real time ya. Jadi yang real time itu adalah setelah sinkron, data yang biasanya itu cepat terlihat layanan basis data ya, misalnya SP data dik maupun verbal. Nah, untuk cek pembelajaran ataupun beban ajar yang cepat berubah itu gunakan PTK data dik. Nah, kenapa info GTK ini seringkali lambat ya dalam proses validasi? Jadi di info GTK itu penarikannya itu bisa dikatakan full ya dari data beberapa sumber. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu guru, ini saran saja ya Bapak Ibu, kalau mau lebih cepat itu bisa dilakukan pengupdatean data Dapodiknya itu di tengah malam. Ya, di atas jam 12 itu biasanya servernya lagi tinggi-tingginya itu ya. Jadi biasanya lebih cepat dibandingkan kalau Bapak Ibu guru melakukannya di jam-jam padat ya, itu servernya akan down. Kemudian penarikan atau validasi itu tidak selalu terjadwal jelas dan tidak real time ya. Nah, dua penyebab utamanya yang tidak real time itu adalah sinkron Dapodik itu tidak otomatis membuat info GTK itu langsung berubah Bapak Ibu guru. Nah, biasanya itu membutuhkan 1 kali 24 jam itu atau bahkan lebih ya. Kemudian info GTK itu menunggu proses penarikan dari data database yang terkait ya, terutama yang ada di data Dapodiknya. Nah, akibatnya data sinkron itu bisa sudah terkirim tetapi tampilan di info GTK-nya itu belum terupdate gitu ya. Biasanya ada proses validasinya Bapak Ibu guru. Kemudian validasinya itu dilakukan secara bertahap. Jadi validasi berjalan bertahap itu adalah mulai atau kategori itu contohnya A1 ke A2, A3 dan seterusnya gitu. Nah, waktu validasi itu tidak selalu pasti. Jadi bisa beda antara PTK meskipun tanggal sinkronisasinya itu sama. Nah, selama belum ada validasi atau penarikan berikutnya, perubahan itu belum muncul. Jadi intinya itu adalah operator itu sudah sinkron tetapi tidak serta-merta info GTK-nya itu wajib langsung berubah gitu. Nah, untuk solusi yang praktis, jadi bahasa sederhananya adalah bersabar ya. Tunggu penarikan atau validasi berikutnya. Karena perubahan di info GTK itu bergantung pada jadwal proses pusat. Jadi bukan tombol si sekolahnya.
Nah, yang apa yang bisa dilakukan sekarang? Jadi Bapak Ibu guru bisa cek ya data real time-nya di PTK Datadik, mulai dari beban ajar dan tugas tambahan. Kemudian Bapak Ibu guru juga bisa pastikan ya rombel mata pelajaran dan jam itu sudah sesuai. Nah, jika salah maka segera melakukan perbaikan ya di Dapodik lalu disinkronkan. Kemudian simpan bukti atau rekap jam untuk komunikasi dengan operator atau kepala sekolah. Yang sebaiknya tidak dilakukan itu adalah memprotes operator karena status belum valid ya di info GTK. Bapak Ibu guru tidak mungkin bisa memprotes operator gitu ya, karena satu operator itu tenaganya juga terbatas. Kemudian yang harus ditangani itu adalah satu server yang bisa digunakan oleh jutaan guru gitu. Jadi percuma kalau kita protes ke operator. Kemudian mengulangi sinkron berkali-kali tanpa ada perubahan data yang nyata. Jadi kalau sudah Bapak Ibu guru sudah sinkron satu kali, Bapak Ibu guru sudah cukup satu kali aja sinkron. Kalau tidak ada perubahan data apapun, jangan disinkron. Ya, itu akan membuat di servernya pusat itu akan menumpuk gitu ya. Jadi pada akhirnya mana sebenarnya yang benar itu ya. Kemudian mengabaikan pengecekan beban ajar, nanti saat ditarik itu tetap akan salah seperti itu. Nah, kemudian ini langkah cek cepat ya di PTK Datadik setelah real time, langkah cek beban ajar ataupun tugas. Jadi Bapak Ibu guru bisa login ke PTK Datadik menggunakan akun yang sesuai, buka menu beban ajar untuk melihat jam per rombel atau mata pelajaran, contohnya total 14 jam misalnya ya. Kemudian cek apakah kelas atau rombel yang diajar itu sudah lengkap. Jika kurang, minta operator diperbaiki di Dapodik ya. Kemudian buka menu tugas untuk memastikan tugas tambahan mulai dari wakil kelas, kemudian wakil kepala sekolah misalnya ya, atau dan lain-lain yang sudah tercatat. Nah, jika data di PTK itu Datadik sudah benar, maka tinggal menunggu info GTK, penarikan data dan memvalidasinya. Nah, tipsnya itu adalah tips komunikasi ya, atau komplain atau koordinasi itu boleh ya, jika berbasis data PTK Datadik, itu dasarnya. Tapi kalau tidak berbasis data, percuma Bapak Ibu guru komplain atau protes. Kemudian linearitas dan tugas tambahan yang perlu dipahami. Jadi linearitas itu ya data-data dik itu menampilkan data beban ajar ya mulai dari jam, tetapi tidak selalu memberi label linear atau tidak linear. Nah, info GTK itu menampilkan status linearitas dan validitas yang berpengaruh pada SKTPG. Sama cek kesesuaian serdik atau mata pelajaran yang diampu sesuai dengan regulasi yang berlaku. Untuk tugas tambahan atau ekuivalensinya, jadi tugas tambahan ini dapat memberi ekuivalensi jam ya, misalnya wali kelas, wakil kepala sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian contoh misalnya TTU dapat menutup TTLE sehingga yang dihitung itu hanya tugas utama tertentu. Dan pastikan tugas sudah diinput dan terbaca di PTK Datadik. Nah, bagaimana cara berpikir cepatnya? Jadi jam mengajar atau mata pelajaran per kelas plus ekuivalensi tugas tambahan itu sama dengan total jam yang akan divalidasi. Nah, sebagai catatan, bila data PTK itu Datadik sudah sesuai tapi tampilan info GTK belum menampilkan perubahan, nah kembali ke penyebab utamanya yaitu menunggu penarikan dan validasi datanya. Nah, jika ada kendala login atau OTP ya, jadi langkah yang disarankan itu adalah lupa password, lakukan reset melalui SP Datadik. Kemudian jika OTP salah itu samakan dengan jam atau waktu di laptop ya dan HP untuk melakukan sinkronisasi otomatis. Dan sudah request OTP tapi email belum masuk, umumnya menunggu dan bisa coba request lagi. Prinsipnya itu adalah fokus pastikan data itu benar di Dapodik atau PTK Datadik. Nah, info GTK itu mengikuti penarikan atau validasi, itu bukan sebaliknya. Jadi kurangi panik ya, banyak kasus yang belum berubah adalah soal waktu yang prosesnya. Nah, untuk penutup, peran operator atau guru, jadi operator itu pastikan input data Dapodiknya rapi ya, mulai dari rombel, mata pelajaran, jam, dan tugas. Sinkron setelah perubahan data selesai dan benar. Data ditanya ya, saat ditanya belum valid, jelaskan alur tunggu penarikan atau validasinya. Nah, apakah guru cek PTK Datadik untuk data real time-nya? Sedangkan untuk guru, Bapak Ibu guru bisa cek beban ajar dan tugas di PTK Datadik setelah sinkron. Jika ada yang salah, tampilkan ke operator dengan bukti data. Kemudian status belum valid di info GTK itu umumnya menunggu proses bertahap ya. Kemudian pantau berkala sampai penarikan atau validasi berikutnya itu berjalan. Oke,
Saya kira cukup sekian Bapak Ibu Guru, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.